Oke. Monggo Bapak-bapak kalau ada pertanyaan tadi di pertanyaan lewat chat ada terkait TUK ya. Memang TUK itu ada tiga kategori. Jadi TUK memang TUK mandiri. TUK mandiri itu memang tempat yang disediakan khusus hanya untuk uji saja, tidak dipakai untuk yang lain. Jadi memang ada suatu lembaga atau suatu asosiasi atau suatu apapun lah katakanlah gitu, badan itu punya tempat yang memang hanya dikhususkan untuk uji. Sehingga ruangan itu atau bengkel itu atau lab itu memang selalu siap, selalu terlayout, selalu tertata sesuai dengan standar uji. Nah, sepertinya kelihatannya kok berat kalau mau menjadi TUK mandiri. Nah, yang memungkinkan adalah TUK sewaktu. Jadi saat mau digunakan uji baru kita tata, kita lengkapi. Nah, nanti kemudian diverifikasi dan dinyatakan layak tidak digunakan sebagai tempat uji. Kelihatannya yang paling masuk yaitu jadi TUK sewaktu. Jadi nanti lisensi itu hanya berlaku 1 minggu. Jadi persiapan sampai dengan pelaksanaan itu nanti menjadi ada SK sebagai TUK sewaktu. Jadi digunakan untuk uji kompetensi dari hari ini sampai hari ini. Begitu, nanti biasanya ada durasinya, Bapak. Nah, kalau TUK tempat kerja juga bukan, karena TUK tempat kerja berarti nanti ada di bengkel atau di ya memang ada di tempat kerja, bisa di kantor, bisa di bengkel, tergantung skemanya apa. Jadi memang bekerja pada tempat bekerja yang sebenarnya, itu nanti namanya menjadi TUK tempat kerja. Jadi sekali lagi TUK ada 3, 1 TUK mandiri, itu tempat yang hanya memang yang didedikasikan hanya untuk uji kompetensi, tidak digunakan untuk yang lain. Kemudian ada TUK sewaktu, itu tempat yang disetting untuk uji kompetensi pada waktu yang tertentu saja. Selain itu digunakan untuk aktivitas yang lain. Kemudian ada TUK tempat kerja, yaitu uji kompetensi di tempat kerja sebenarnya. Nah, yang selama ini disalah tafsirkan kan bahwa sekolah menjadi TUK mandiri. Nah, sebetulnya itu juga tidak, karena tidak mungkin ada suatu sekolah yang punya bengkel, punya lab, kok hanya digunakan untuk uji kompetensi saja, tidak untuk yang lain. Kok kelihatannya nggak mungkin ya. Jadi menjadi bebannya atau load faktornya menjadi kecil, menjadi rendah, karena uji kompetensi paling setahun sekali 2 kali saja. Sehingga kalau menjadi TUK mandiri, eman-eman asetnya dan berat untuk administrasinya, karena nanti harus mempunyai SOP, harus mempunyai panduan mutu, harus mempunyai struktur organisasi, dan seterusnya, Bapak. Itu kira-kira. Jadi kalau saya sih tidak begitu mengharuskan menjadi TUK mandiri. Tapi Ibu Bapak di kurikulumnya itu memang luarannya nanti diharapkan siswa itu uji kompetensi yang memang mengikuti standarnya BNSP, alias harus dari LSP. Nah, LSP bisa mendirikan sendiri, bisa bekerja sama dengan LSP pihak kedua atau LSP hub ya namanya. Jadi bisa LSP hub atau bisa dengan LSP asosiasi, LSP pihak ketiga. LSP pihak kedua misalnya dengan ya kalau ada dinas pendidikan yang punya bisa atau yayasan punya. Jadi misalnya yayasan katakanlah contohnya misalnya mohon maaf, jadi Yayasan Yudakarya itu punya SMK beberapa. Nah, itu Yudakarya bisa mendirikan LSP. Nanti bisa menguji yang di dalam jejaringnya. Jadi misalnya SMK Yudakarya Magelang, SMK Yudakarya Kebumen, SMK Yudakarya di sana itu bisa diuji oleh LSP Hub namanya. Jadi LSP yang mempunyai jejaring. Kira-kira begitu Bapak gambarannya tentang LSP dan TUK. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain.
Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Regiana. Selamat siang Pak Joko dan Pak Wahid. Selamat siang Bapak. Ada dua pertanyaan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, khusus untuk jurusan otomotif, di Kota Magelang sudah ada klaster LSP 1. Apakah kita sebaiknya mengikut yang sudah ada klasternya atau berdiri sendiri? Yang kedua, kita juga semacam akan kerjasama dengan dunia industri, contohnya Nasmoko maupun Mitsubishi, itu juga ada semacam uji kompetensi. Untuk kekuatan secara sertifikat hasilnya, ini baik yang LSP atau yang dari Nasmoko atau dari dunia industri yang lainnya. Terima kasih Pak, itu aja. Baik, terima kasih Pak Yana ya. Baik, sudah tidak feedback. Baik, yang pertama ada LSPP 1 dari SMK yang lain mestinya ya, karena ini LSPP 1. Jadi memang kalau berdasarkan hukum, LSPP 1 itu hanya boleh melakukan asesmen terhadap peserta didiknya. Jadi LSP pihak pertama atau LSPP 1 itu hanya dibolehkan mengakses atau menguji siswanya sendiri. Jadi misalnya LSP UNJ ya hanya boleh menguji mahasiswa UNJ saja. Tidak boleh menguji mahasiswa tempat lain. Itu memang seperti itu. Nah, kalau nanti mau menguji beberapa institusi, itu nanti harus mengajukannya LSP yang punya afiliasi atau punya jejaring. Contohnya yang bisa mendirikan misalnya yayasan, katakanlah Muhammadiyah ya. Muhammadiyah kan punya banyak sekolahan itu, punya SMK Muhammadiyah Bantul, punya SMK Muhammadiyah Sleman, katakanlah begitu. Nah, sebetulnya itu apa ya namanya itu ya? Kalau Muhammadiyah yang mengurusi pendidikan menengah kejuruan itu sebenarnya bisa mendirikan LSP. Sehingga nanti semua SMK Muhammadiyah bisa diakses oleh LSP itu. Nanti LSP-nya adalah LSP P2 statusnya. Jadi LSP yang bisa menangani atau menguji semua jejaringnya. Atau katakanlah LP Ma'arif, katakanlah begitu ya. Jadi LP Ma'arif itu bisa mendirikan LSP. Nanti LSP itu akan mempunyai cakupan seluruh sekolah yang ada di bawahnya Ma'arif. Itu bisa semacam itu. Tapi sebetulnya kalau LSPP 1, suatu sekolah, suatu universitas, suatu sekolah tinggi, itu tidak diizinkan untuk menguji untuk di tempat lain. Jadi yang memang dedicated hanya untuk muridnya sendiri atau siswanya sendiri. Itu secara hukum. Kemudian kalau LSPP 3 atau yang didirikan oleh asosiasi profesi atau asosiasi industri, itu boleh menguji siapapun. Jadi boleh menguji siapapun. Itu adalah LSP asosiasi atau LSPP 3. Nah, begitu Bapak untuk yang pertama. Jadi mau ikut pun itu kalau secara hukum semestinya akan ada masalah ya. Yang punya masalah sebetulnya nanti LSP yang diikuti, karena bisa jadi nanti mendapatkan teguran atau sanksi dari BNSP karena ada di luar wilayah kerjanya, begitu kira-kira. Apalagi nanti kalau dikomplain sama LSP pihak ketiga, wah ini LSP 1 ada yang menyalahi aturan main ini, nah, nanti bisa masalah. Itu yang terkait dengan gabung atau tidak ke LSP lain. Saya kira LSP pihak 1 tidak bisa digabungi karena ada aturan atau klausa itu. Memang paling enak Bapak bekerjasama dengan LSP P3 yang boleh menguji dimanapun. Jadi mempunyai cakupan satu wilayah Indonesia, itu boleh menguji dimanapun. Itu LSP asosiasi profesi. Yang di otomotif tadi saya sebutkan ada 3 ya.
Jadi yang pertama itu LSP Teknisi Otomotif Indonesia, kemudian ada LSP Teknik Otomotif Indonesia, ada LSP Teknisi Otomotif Profesional Indonesia. Jadi ada 3 itu yang eksis di bidang otomotif. Nah, kemudian antara IDUKA atau DUDI dengan LSP itu secara hukum itu yang mengeluarkan sertifikat kompetensi secara hukum negara kita adalah BNSP. Suatu industri kalau mau mengeluarkan itu dia juga harus jadi LSP. Jadi suatu industri kalau mau mengeluarkan sertifikat kompetensi dia juga harus menjadi LSP, itu yang perlu ditekankan. Nah, saat ini beberapa industri sudah menjadi LSP dan sudah mempunyai asesor yang terlisensi oleh BNSP. Terakhir kemarin kawan-kawan dari Hino nge-share bahwa mereka pelatihan asesor. Nah, berarti teman-teman Hino kelihatannya sudah mau mendirikan LSP. LSP-nya untuk industri nanti adalah LSP jejaring, LSP pihak 2. Sehingga nanti semua institusi di bawahnya itu yang mensertifikasi 1. Jadi misalnya Hino Jakarta menjadi LSP, dia bisa mensertifikasi mekanik-mekanik Hino yang ada di semua bengkel di Indonesia. Jadi nanti tersentral di Hino Jakarta. Demikian juga misalnya Toyota nanti mendirikan LSP. Artinya nanti semua karyawan dari Toyota itu akan disertifikasi oleh LSP-nya Toyota. Konteksnya adalah seperti itu, Bapak. Nah, saat ini atau selama ini yang dikaitkan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh industri itu adalah biasanya sertifikat pelatihan ya. Jadi paket pelatihan. Jadi setelah mengikuti paket pelatihan ini dikeluarkan sertifikat telah lulus atau telah kompeten mengikuti pelatihan ini. Jadi itu bukan sertifikat kompetensi yang sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau sertifikat kompetensi yang dasarnya adalah undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang yang dan sebagainya tadi, itu lembaga yang sah secara hukum di Indonesia adalah yang pertama adalah BNSP. Kemudian nanti bisa kementerian atau lembaga terkait itu masih diizinkan dalam rangka harmonisasi. Tapi nanti sebetulnya berdasarkan aturan itu sebetulnya wewenangnya ada di BNSP. Cuman sampai saat ini memang belum sepenuhnya semua kementerian dan lembaga pemerintah itu terlisensi oleh BNSP. Tapi dalam proses, Pak, ini semuanya dalam proses, semuanya dilisensi oleh BNSP. Jadi BNSP itu adalah lembaga pemberi lisensi, termasuk nanti beberapa institusi tadi juga dilisensi oleh BNSP, termasuk tadi Hino, nanti termasuk Astra. Saya sudah pernah duduk bareng dengan mereka saat dilisensi oleh BNSP. Begitu Bapak kedudukannya. Terima kasih Pak atas sangat manfaat sekali. Terima kasih. Pak Wahid, saya menambahkan. Monggo Pak Joko. Jadi kondisi di lapangan itu memang BNSP kalau hubungan dengan otomotif itu bagus, gitu ya. Tapi kalau hubungannya dengan kelistrikan, BNSP ini nggak punya untu, gitu, nggak punya gigi terhadap departemen yang lain, misalnya departemen ESDM, gitu ya, misalnya LPJK, gitu ya. Akhirnya BNSP itu harus istilahnya pemerintah harus membuat satu harmonisasi itu ya untuk departemen yang mempunyai suatu kegiatan LSP sendiri, misalnya departemen hubungannya dengan kesehatan itu punya sendiri. Memang Indonesia ini unik gitu ya. Seharusnya yang benar itu ya BNSP yang benar. Tapi karena BNSP itu istilahnya lahir terlambat itu loh ya, dibanding dengan istilahnya yang lainnya, misalnya Departemen Kesehatan, Departemen ESDM, Departemen LPJK itu ya, yang hubungannya dengan PU itu lebih mendominasi akhirnya. Mereka susah untuk
kadang-kadang mau menerima sertifikatnya BNSP itu kadang-kadang nggak diterima itu loh di dalam satu apa ya istilahnya satu kegiatan profesional gitu ya. Misalnya harus menunjukkan harus apa sertifikat yang dari LPJK itu misalnya begitu. Kalau dari BNSP ya sudah nggak diterima gitu. Dari mana ya nggak bisa diterima. Jadi itu yang sifatnya apa ya sifatnya otonomi atau sifatnya apa itu ya istilahnya keangkuhan ya. Terus berkaitan dengan industri itu memang seperti Nasmoko mengeluarkan ya yang benar yaitu sertifikat pelatihan. Tetapi sertifikat pelatihan Nasmoko itu lebih diakui oleh masyarakat dibanding bisa jadi oleh daripada sertifikat BNSP itu ya. Karena apa? Nasmoko lebih dikenal oleh masyarakat daripada BNSP. Masalahnya itu saja. Tapi secara formal seperti yang disampaikan oleh Mas Wahid, ya itu adanya, yang benar begitu. Saya kira gitu, mohon maaf, monggo diteruskan. Terima kasih Pak Joko atas tambahannya. Oke, memang betul sekali Bapak. Jadi BNSP ini kan lahir tahun 2006, semacam menjadi keputusan kebijakan pemerintah kan dalam menerjemah undang-undang bahwa memang harus ada suatu badan atau lembaga yang mengelola suatu sertifikasi kompetensi, sertifikasi profesi. Nah, lembaga itu didirikan tahun 2005-2006 itu ya. Berarti saat ini sudah berumur 14 atau 15 tahun. Cuman untuk menyatukan semua pemangku kepentingan itu ada ego sektoral. Itulah yang terjadi di Indonesia ya. Cuman lambat laun sedikit demi sedikit ini semua institusi sudah mulai masuk ke lisensi atau verifikasinya BNSP. Jadi memang sertifikat itu baku. Jadi ada formulir sertifikat, ada register sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP. Cuman sebetulnya yang menjamin mutu sertifikat itu ya masing-masing asosiasi itu sendiri. Nah, itulah yang kelihatannya masih dari 2006 sampai sekarang itu penerimaan masing-masing asosiasi masih berbeda-beda. Jadi seolah-olah oh yang mengeluarkan BNSP. Iya, ya bukan BNSP sebetulnya yang mengeluarkan ya asosiasi masing-masing. Bahwa kalau itu dapat sertifikat berarti diuji oleh orang-orang asosiasi itu, Bang. Memang formulir sertifikatnya dan sistem kendali ketertelusuran itu ada di manajemen BNSP. Sebetulnya seperti itu, dan sekarang kepolisian negara, KPK itu sudah menjadi LSP. Jadi di KPK sendiri ada LSP-nya, di kepolisian juga sudah ada LSP-nya. Kelihatannya seperti itu, Bapak. Nanti berkembangnya akan mengarah ke seperti itu. Termasuk LSP itu juga nanti salah satunya ada di wilayah yang tadi Pak Joko sebut di kedokteran, mungkin ada di wilayah konstruksi. Nah, itu akan ternaungi oleh BNSP. Jadi BNSP bukan yang memberi sertifikat, tapi memang badan yang ditugaskan mengelola sistem sertifikasi. Tapi yang menguji, yang mengeluarkan, memutuskan dia kompeten atau tidak, ya asesor yang itu notabene adalah orang-orang asosiasi. Kira-kira seperti itu, Bapak. Nah, memang tadi Nasmoko itu lebih bermakna karena apa? Karena dia punya industrinya. Dia menguji, meloloskan standar menurut versinya Nasmoko. Dan itu diakui oleh siapa? Ya oleh jejaringnya Nasmoko pastinya. Nah, termasuk misalnya tadi, misalnya Honda, Ahas menjadi LSP ya, dia menguji dengan skemanya Ahas, ya itu pasti akan diakui oleh semua jejaringnya Ahas. Jadi kedepannya pasti akan seperti itu, Bapak. Cuman ya tadi nanti kalau kedepannya aturan itu ditegakkan bahwa ijazah atau bunyi ijazah tadi, sertifikat kompetensi itu yang berhak mengeluarkan hanya lembaga yang terverifikasi atau terlisensi oleh BNSP, maka bisa menjadi masalah hukum. Cuman sampai saat ini kan belum sampai penegakan, tapi masih sosialisasi dan harmonisasi.
Karena semuanya punya dasar hukum masing-masing. Kira-kira begitu, Bapak. Jadi terima kasih Pak Wahid atas jawabannya. Kami, Bapak. Terima kasih Pak paparannya. Kemudian dari Bapak yang lain mungkin dari saya Pak Wahid. Jadi Monggo, Bapak. Suaranya kecil, Bapak. Bentar. Nah, iya, Bun. Terdengar Pak? Iya. Mohon maaf. Iya. Gini Pak, yang mau saya tanyakan, ini masalah kompetensi yang diujikan itu. Apakah Iya. siswa itu harus seluruhnya diuji atau bisa perbagian, Pak? Karena saya lihat di log-log, terutama di SKKNI yang terbaru, itu lognya tidak begitu. Kalau yang 2007 ada log dilihat nih, terlihat untuk contoh ketenaga listrikan itu ada di instalasi industri, ada instalasi domestik, itu ada log-lognya tersendiri. Tapi kalau saya lihat di SKKNI yang terbaru, ini kok melebur jadi satu gitu. Itu skemanya sebagaimana Pak? Apa harus keseluruhan atau bisa per kompetensi keahliannya? Terima kasih Pak Wahid. Baik. Jadi kalau terkait paket ujinya, tadi saya singgung ada 3 nggih, Bang. Ada kelas. Jadi misalnya di industri itu ada supervisor, mungkin di industri itu ada kepala bengkel, mungkin di industri itu ada teknisi junior, ada teknisi senior. Itu adalah dinamakan okupasi. Kalau kualifikasi, nanti ada kualifikasi 1 sampai 9. Nah, semuanya itu berdasarkan pada keputusan dari kementerian terkait, Bapak. Jadi memaketkannya berdasarkan peraturan menteri. Kalau di otomotif, yang memayungi industri otomotif adalah Kementerian Perindustrian. Nah, di Kementerian Perindustrian itu ada Permenperin nomor 36, itu untuk yang nanti kualifikasi otomotif bidang sepeda motor. Kemudian nanti ada Kemenperin nomor 34 tahun 2020, itu untuk yang TKRO. Itu kalau mau mengikuti kualifikasi. Jadi dasarnya nanti adalah keputusan atau peraturan Menteri Perindustrian. Berbeda dengan SKKNI-nya. Kalau SKKNI-nya kan berdasarkan Menteri Ketenagakerjaan. Jadi SKKNI itu seperti apa? Itu berdasarkan keputusan atau peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Tetapi untuk kualifikasinya itu mengikuti peraturan Menteri Perindustrian. Itu untuk yang bidang otomotif. Misalnya nanti di bidang telekomunikasi. Nah, bidang telekomunikasi itu SKKNI-nya kelihatannya yang mengeluarkan nanti adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian untuk leveling dan okupasinya nanti adalah Kominfo. Nah, jadi misalnya nanti di kualifikasi 1 itu unit kompetensi apa saja yang harus dikuasai, itulah Kominfo yang memutuskan. Nah, yang di Kementerian Tenaga Kerja adalah mengeluarkan SKKNI-nya. Makanya tadi SKKNI-nya kok melebur jadi 1? Iya, jadi SKKNI yang format baru itu isinya hanya unit-unit kompetensi, tidak dikelompokkan. Jadi tidak dikelompokkan seperti dulu. Kalau dulu di dalam SKKN itu nyebut ini junior, unitnya ini senior, unitnya ini master atau utama, isinya ini begitu. Tapi untuk yang SKKN ini format baru justru tidak. Jadi hanya isinya unit-unit. Nah, siapa yang mengelompokkan? Yang mengelompokkan adalah kementerian atau asosiasi terkait. Contohnya tadi bahwa kalau di otomotif bukan Ketenagakerjaan yang memaketkan, tapi Kementerian Perindustrian. Saya lihat di Kominfo itu juga mengeluarkan okupasi nasional untuk Kominfo. Nah, di dalamnya itu baru disebut. Jadi nanti misalnya jabatan teknisi junior untuk di otomotif bidang
kendaraan ringan, isinya apa saja, kompetensi apa saja yang harus dikuasai. Nah, itu merefer pada SKKNI oleh Kementerian Tenaga Kerja, nomor sekian, unitnya ini begitu. Itu membacanya begitu, Bapak. Jadi memang membacanya pada dokumen lain. Kalau dulu kan dalam dokumen SKKNI yang oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dulu ya, itu di dalamnya sekaligus menyebut paket-paketnya atau tadi slot-slotnya tadi, Pak ya. Kalau sekarang memang tidak. Jadi SKKNI, keputusan Kementerian Tenaga Kerja, itu isinya adalah ya memang kompetensi kerjanya. Sedangkan nanti keputusan menteri yang sektor terkait itu mengelompokkan, baik dasarnya kualifikasi atau okupasi. Kira-kira begitu, Bapak. Nah, kaitannya dengan yang mau diuji di SMK mana? Nah, SMK kan tentunya milih nanti. Mau skema okupasi, mau skema kualifikasi, atau skema klaster. Begitu, Bapak. Terima kasih Pak Wahid atas penjelasannya. Cukup jelas ini. Jadi ada nambah wawasan. Oke, selanjutnya Baik, untuk Bapak. Bapak sekalian yang lain, monggo ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, monggo. Ada? Atau sudah cukup jelas, Bapak? Sudah cukup jelas, nih. Sudah cukup jelas, Pak Wahid. Mungkin nanti Ya, kalau ada, saya sharekan contoh, Pak ya. Jadi saya share di mana ini, di Zoom, contoh yang Permen-Perin untuk otomotif, kemudian SKKNI otomotif, biar tadi yang saya ceritakan tadi ada yang seperti apa toh kan gitu ya. Ini contoh untuk yang SKKNI. Kemudian ada peta okupasi ya. Mohon maaf, saya contohnya otomotif karena kebetulan bidang saya otomotif, Bapak ya. Mohon maaf. Yang lain monggo nanti dicari similaritasnya atau yang kira-kira seperti itu. Jadi saya share 3 file. Yang satu file SKKNI. Itu file isinya standar kompetensi. Kemudian ada file tentang Permen-Perin, itu isinya KKNI, Pak. Jadi kualifikasi kerjanya. Ya, kemudian ada file ketiga adalah peta okupasi nasional bidang otomotif, kendaraan ringan dan bodi. Itu dokumen yang berbeda, Bapak. Ini ada tulisan TKN juga, Pak. Jadi sesuai nanti bisa sebagai acuan, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bapak. Atau kalau ada yang TBSM enggak, Pak? Ada. Oh, belum ada. Oke, kalau TBSM masih masuk otomotif saya ada, tapi kalau belum diperlukan ya enggak usah. Monggo dari Bapak peserta IHT mungkin disampaikan. Kalau tidak ada nanti ada Monggo Bapak kalau ada, kalau dirasa cukup, ya, mungkin komunikasi bisa lewat WA Bapak, saya tadi share nomor HP. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan ke uji kompetensian atau ke LSP-an, boleh lewat WA, enggak apa-apa. Saran saya WA saja ditulis ya, karena kalau telepon pas nggak bisa ngangkat kan nggak tersambung, tapi kalau WA kan ada tulisan yang bisa saya jawab kalau pas saya bisa jawab. Kira-kira begitu Bapak. Ya Pak, matur suwun Pak. Ya, sami-sami. Selanjutnya mungkin dari Pak Joko Laras menyampaikan. Terima kasih. Ini closing statement ini ya. Closing statement. Ya, jadi saya mengharapkan memang SMK Yudhakarya ini dipandang oleh masyarakat, SMK-nya maju gitu ya. Maka yang gotong royong, yang nyengkuyung ya kita Yudhakarya. Kita sebagai orang luar membantu bagaimana SMK Yudhakarya ini bisa mendapat kategori SMK-nya ini maju gitu ya.
Jadi memang ini harus istilahnya Bapak jangan mencari dunia saja, mencari surga, gitu ya. Motivasinya begitu. Gitu. Oleh karena itu saya mengharapkan tadi sholat duhur berhenti atau cukup, gitu ya. Karena permasalahannya adalah orientasi kita itu harus mendapatkan rahmat Allah, gitu ya, supaya hidup kita itu tentram, nyaman. Itu harapan saya begitu. Nah, kalau kita maju, maka guru-guru harus getih. Salah satu di antaranya tadi yang saya sampaikan juga disampaikan oleh Mas Wahid, bagaimana membuat kurikulum yang disesuaikan hubungannya dengan kualifikasi untuk uji kompetensi, gitu ya. Jadi istilahnya materinya itu arahnya ke sana, gitu ya. Kita lihat juga kita merujuk ke SKKNI. Nah, ini harapan saya guru-guru memang harus terus-menerus mengevaluasi kurikulumnya atau mengevaluasi pelaksanaan kurikulumnya. Jadi mulai dari rencana, pelaksanaan, penilaian, ini kalau kurang diperbaiki, kurang diperbaiki. Insya Allah SMK Yudhakarya maju. Tapi kalau kita punya modul misalnya pembelajaran sudah 5 tahun nggak diubah, ya kapan bisa maju? Yang namanya setiap hari itu harus ada perubahan, kita kegilas oleh perubahan akhirnya. Sehingga banyak sekali guru merasa, wah hubungannya dengan internet ini hobi. Nggak boleh, karena memang guru harus begitu. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah ya harus dekat dengan internet, gitu ya, untuk meningkatkan kualitas pendidikannya di SMK Yudhakarya. Nah, ini harapan saya harus dijalankan secara baik. Dan untuk membentuk satu LSP P1 di SMK Yudhakarya, Mas Wahid ini tahu banyak tentang hal itu sehingga bisa dijadikan untuk mengarah ke sana, itu ya. Rumit enggak rumit menurut saya itu menjadi asesor itu beberapa lembaga ya, di ESDM asesor, LPDK asesor, BNSI ya asesor, enggak rumit, pokoknya dikerjakan, gitu ya, selesai, enggak sulit juga, itu ya. Hanya saja kita merasa wah kok banyak sekali, merasa harus ngelepeh, gitu ya. Nah, kalau kita sering lepeh, orang yang sering putus asa ya, kita kira-kira dekat gak dengan rahmat Allah? Jauh kita. Ini harapan saya kepada teman-teman, bukan menggurui tapi mengajak, itu ya, supaya hidup kita penuh rahmat Allah. Saya kira hubungannya dengan pengembangan kurikulum begitu, dan harapan saya SMK Yudhakarya harus lebih maju, dan kita, maksudnya Mas Wahid dan saya siap untuk membantu bila diperlukan. Harapan saya begitu, dan apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Laras BP, yang saya hormati Bapak Insinyur Muhammad Wahid, SPD, Master Engineering. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari tadi sampai dengan siang ini kita semua dapat melaksanakan
IHT, di mana IHT ini adalah demi kemajuan untuk SMK Yudhakarya Magelang. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Dr. Insinyur Joko Laras PD dan Bapak Insinyur Muhammad Wahid SPD Master Engineering, yang mana pada pagi tadi saya tidak bisa membuka untuk IHT yang disampaikan pada pagi tadi sampai dengan siang ini, karena tadi saya baru ada dengan pengawas di Dinas Cabang Wilayah 8, sehingga mohon maaf, sebetulnya ini kami juga sangat butuh sekali apa yang disampaikan dari narasumber tadi. Saya hanya mengikuti cuma sebentar ini karena juga keadaan yang tidak bisa kami tinggalkan. Kemudian untuk kaitannya dengan IHT, ini saya atas nama Kepala Sekolah mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Bapak Joko Laras, kepada Bapak Wakil, yang intinya tadi menyampaikan bahwa ingin membantu untuk di SMK Yudhakarya lebih maju. Memang Bapak ini dengan mulai bulan November ini kami betul-betul akan menerapkan LSP. Ya meskipun nanti sarana prasarana di tempat SMK Yudhakarya ini memang cukup berat, namun dari Bapak Joko Laras kemungkinan sudah memahami, khususnya untuk jurusan listrik ini adalah untuk melaksanakan LSP kaitannya dengan tempat atau TUK tadi yang sudah disampaikan, mungkin dengan biaya untuk memperoleh sertifikat ini kurang lebih 5 juta, insya Allah Bapak nanti tetap kita akan melaksanakan LSP. Sedangkan untuk yang jurusan mesin dan listrik, mohon maaf, untuk jurusan listrik dan teknik otomotif, kemungkinan nanti perlu ada peninjauan khususnya mengenai sarana prasarana yang ada di SMK Yudhakarya Magelang. Sekali lagi kepada Bapak Joko Laras dan Bapak Wakil, kami mungkin tidak hanya saat IHT ini, kemungkinan nanti akan kita sambung lagi dari masing-masing kejuruan. Ini akan bekerja sama, mungkin akan memohon bantuan kepada narasumber berdua ini supaya nanti di SMK Yudhakarya tetap akan kita lanjutkan untuk mengenai kaitannya dengan uji kompetensi khususnya untuk LSP 1. Demikian dari saya, kurang dan selebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala dan sampaikan closing statement-nya, dan menginjak acara yang terakhir penutup. Tapi sebelum ini kami tutup, saya selalu pribadi membawakan saya pribadi kesalahan kepada kami mohon maaf yang sebelumnya, dan kami masih berharap dengan Pak Joko Laras dan sebagai tetap memberikan masukan pada kami apa yang tadi disampaikan oleh untuk makan setelah sekat PPT. Oke, itu saja ya. Cukup, baik, dengan bacaan alhamdulillah kita tutup acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.